Bila mana nanti ada calon-calon yang ada di KTP ini yang meninggal, ini adalah nyawanya akan ditukar nanti dengan duit. Jangan kaget nanti, uang kamu akan dapat semuanya. Kalau bahasa kejawen itu adalah sedulu papat kelima pancer. Hadir sosok yang sama, putih bersih dengan pancar auranya itu bikin silau dilihat oleh Bambang. Dan dia mengingatkan, siapapun orang yang telah menikmatin uang kamu itu pasti akan mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat mengulas malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam gaib, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan malam hari ini, Abah akan menceritakan satu kisah yang dibagikan oleh salah seorang sobat mengulas malam dari Jawa Tengah, yaitu Winarso. Mas Winarso pun ini sengaja mereka minta disamarkan. Jadi untuk seluruh nama, karakter, serta lokasi ini sengaja kita samarkan untuk menjaga hal yang tidak diinginkan kelak di kemudian hari. Mas Winarso memberikan judul yaitu Gagal Caleg, Uang Miliaran Didapat dari Hasil Ritual. Bila mana dari sobat mengulas malam punya cerita mistis, silahkan dikirim ke alamat email kami. Jangan pernah di skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Sobat mengulas malam, kisah ini kisaran tahun 2014, di mana kala itu pencalegan dari mulai pilpres, pilkada, dan juga pencalegan itu memang satu paket. Lagi semarak-semaraknya. Kebetulan di salah satu kota, namanya sebut aja ini Pak Bambang, dengan istrinya yaitu Ibu Heni. Beliau adalah seorang pengusaha sukses. Dia punya toko, ini tokonya jual pupuk. Jualan pupuk sendiri ini bukan setahun 2 tahun, tapi sudah berjalan puluhan tahun. Seluruh warga yang ada di tempatnya Pak Bambang ini kebanyakan memang mayoritas itu petani. Pengambilan pupuk ini adalah agen satu-satu yang terbesar itu adalah di tempatnya Pak Bambang. Selain harganya pun miring di Pak Bambang ini dibandingkan dengan yang lain, dan Pak Bambang pun memberikan satu kemudahan kepada para petani. Pupuk yang dia jual, kalaupun misalkan dari petaninya katakanlah minta tempo, itu diberikan. Kemudahan-kemudahan itulah yang menimbulkan banyak pelanggan-pelanggan ke Pak Bambang. Luar biasa sukses. Rumah besar dan mewah, fasilitas mobil segala macam, karyawannya pun banyak. Satu ketika Pak Bambang ini kehadiran salah satu temannya, teman pebisnis sebetulnya, yaitu Mas Yadi. Mas Yadi datang ke tokonya Pak Bambang. Gimana, sehat Bang? Pak Yadi nanya ke Bambang. Alhamdulillah saya sehat. Usaha saya juga ya seperti inilah, berjalan ibaratkan air mengalir. Pak Bambang jelaskan ke Yadi. Yadi nimpalin, waduh hebat ya. Berapa banyak pelanggannya di sini tuh?
Dijelasin pelanggan saya terus terang saja sampai ribuan pelanggan saya. Karena saya juga ini selain ngirim untuk kebutuhan warga di sekitar sini, juga ada yang wilayah luar kota juga. Ya bersyukurlah saya. Bersyukur, kata Babang Bang. Dari sela-sela obrolan ini ternyata Yadi berbicara hal yang lain. Bang, saya mau cerita nih ke kamu, Bang. Cerita apa? Enggak, sekarang ini kan lagi semarak-semaraknya perihal pencalegan. Gimana? Ada minat enggak? Bang jelasin lagi, saya enggak minat. Enggak ada minatan sama sekali. Capek lah. Seperti itu. Jadi jelasin lagi, enak loh Bang. Enak. Kalau sudah jadi seorang dewan. Buktinya, kalaupun dewan sudah duduk tidak enak, mungkin dia tidak akan mencalonkan pada periode berikutnya. Pak Bambang bersikukuh, saya nggak mau, saya nggak ada pikiran dan nggak ada niatan lah untuk ke arah situ. Jadi terus-terusan membujuk ke Bambang. Beberapa minggu, 1 minggu, 2 sampai 1 bulan kemudian, Yadi pun datang lagi. Berbicara perihal yang sama, pencalegan. Iming-iming yang manis-manis. Pak Bambang lama-lama pun berhitung secara matematik segala macam, ternyata dia pun mengikuti apa yang menjadikan saran dari Yadi. Pak Bambang dengan polos segala macam, dia tidak mengerti dunia unsur politik segala macam, hanya bermodalkan uang miliaran rupiah. Yadi dijadikan sebagai tim suksesnya. Segala urusan yang berkaitan dengan tim sukses, jaringan segala macam sampai ke konstituennya sendiri, itu yang nguruskan Yadi. Dibikin pemetaan, dapil mana nih yang Bambang punya, mencakup berapa kecamatan, mencakup berapa kelurahan, sampai mencakup RW dan RT-nya. Berapa kursi yang harus dia didapatkan untuk duduk sebagai seorang dewan. Itu dipaparkan. Ternyata untuk mendapatkan 1 kursi kala itu 2.500. Mudah Bang, gampang urusan gitu mah. Nanti kita tembak saja di hari H. Atau ada bahasa buat saya itu serangan pajar. Ya, dia menjelaskan. Jadi segala urusan perihal jaringan dan calon-calon konstituen, biarin saya bagiannya. Pokoknya yang penting kamu duduk jadi seorang dewan. Kamu menjadi orang terhormat, sudah kaya raya seperti ini, kamu punya usaha pupuk, waduh. Tambah sukses Bang, tambah maju. Dari omongan Yadi itulah sampai Pak Bambang pun ini bermodalkan 1,5 miliar. Kurang lebih sekitar 1,5 tahun menjelang hari H pemilihan, itu terus dibina oleh Yadi. Jaringan, bentuk tim segala macam. Sampai pertemuan dengan calon-calon konstituen. Tidak terlepas nyebar uang. Tidak terlepas. Sampai Yadi pun ya sebagai tim suksesnya, dia berpikir bahwa saya tim sukses ya harus betul-betul sukses. Jangan dewannya saja nanti yang sukses. Itu di benaknya si Yadi. Ternyata Yadi sendiri ini hanya sebatas memanfaatkan sosok Pak Bambang yang tidak mengerti akan alur dunia politik. Hari H, di saat pemilihan, apa yang terjadi? Ternyata Pak Bambang suaranya jauh apa yang diprediksi oleh Yadi. Pak Bambang pun harus bersedia dan siap untuk menerima satu kekalahan. Gagal Pak Bambang.
Uang 1,5 miliar itu pun sudah terbuang begitu saja secara sia-sia. Istrinya, Ibu Heni, dari awal sudah mengingatkan kepada suaminya itu Bang. Pak, jangan ikut-ikutan pencalegan lah, pusing. Kalaupun Bapak jadi, repot Pak. Nanti usaha kita siapa yang melanjutkan? Mama kan bukan sekali 2 kali ngingetin Bapak, jangan ikut-ikutan. Nah sekarang Bapak ikut-ikutan pencalegan, apa yang didapat? Ternyata kan suara yang ada di pikiran Bapak, yang diceritakan oleh si Yadi, itu kan tidak sesuai harapan. Bapak kan gagal. Coba uang 1,5 miliar kalau kita modalkan buat usaha kita akan semakin banyak Pak. Usaha kita pun akan semakin terus-terusan bangkit dan berjalan. Sekarang bagaimanapun kita terganggu. Uang 1,5 miliar loh Pak, kata istrinya ke Bang. Pak Bang terdiam, baru menyadarin. Tapi rasa kecewa, rasa sakit hati Pak Bang terhadap temannya tadi, teman bisnisnya itu si Yadi, ini betul-betul masuk ke dalam hati dan pikirannya. Ditelepon si Yadi. Yadi pun datang ketemu Pak Bang. Didesak Yadi sama Bang bahwasanya uang 1,5 miliar itu sudah habis. Tapi apa? Konon katanya kata kamu 500 juta kamu sebar kepada calon konstituen sebanyak 2.500 orang. Itu 200.000 saya kasih. Kemana? Kamu bagikan atau tidak? Jadi menjelaskan seluruh sudah dibagikan. Tidak, kata Bang. Saya udah cross check. Saya udah tanya. Ternyata apa? Kamu cuma kasihkan 50.000. Jahat kamu ke saya. Jahat kamu. Ya. Bang marah terus-terusan. Jadi pun diusir oleh Pak Bang. Dalam kondisi kalut, kacau pikiran Pak Bang. Karena keuangannya tadi yang seharusnya itu buat perputaran usaha di bidang pupuk, ini pun otomatis tersendat. Di dalam kebingungan itulah kondisi seseorang yang pernah tersakiti segala macam, pemikiran Bang pun menjurus ke hal yang di luar nalar kita. Sampai Bang datang ke salah seorang guru spiritualnya dia dari dulu, yaitu Mbah Dirjo. Bercerita banyak. Mas Bambang ke Mbah Dirjo bercerita banyak bahwasanya saya ditipu, bilangnya ke situ. Habis-habisan oleh namanya si Yadi. Mbah Dirjo diceritakan gitu masih belum ngeh. Ditipu bagaimana? Coba yang jelas, yang rinci. Jelasin dulu. Setelah dijelaskan dari A sampai Z, kejadian yang menimpa Bang itu sendiri, baru Mbah Dirjo pun tahu. Terus bagaimana? Apa yang kamu inginkan? Gini Mbah, saya pengen uang saya 1,5 M itu balik lagi ke saya. Terus terang saya udah kedesak ke si Yadi. Uang-uang yang telah dia sebar tuh kalau tidak sih balik lagi ke saya. Tapi si Yadi sekarang setelah saya panggil, saya maki-maki, hilang gitu aja. Ditelepon sudah gak aktif segala macam. Cari ke rumahnya gak tahu pergi kemana. Oh begitu. Mudah. Cuma kembali, kalaupun pengen uang balik 1,5 M, memang ini perlu ritual khusus. Bahkan apa yang kamu rugi, yang didapat kerugian kamu pun itu akan baliknya akan lebih dari situ uangnya didapat. Apa yang harus saya lakukan Mbah Dirjo supaya uang yang
habis begitu saja bisa balik lagi ke saya. Dirjo menjelaskan bahwasanya untuk mendapatkan uang secara instan kamu harus menyiapkan tumbal. Kaget Bang juga. Kaget. Tumbalnya siapa? Kata Bang bertanya kepada Dirjo. Dirjo menjelaskan, ya kamu harus siapkan dulu. Bang terdiam sambil berpikir siapa ini kan. Memang dalam benak dan pikirannya Bang kala itu cuma hanya sebatas Yadi. Hanya sebatas Yadi. Orang yang telah menipu, orang yang telah menjerumuskan ke Bang. Di dalam kalutnya tersebut, kondisi kalut, Badirjo pun seakan tahu dan membaca pikirannya si Bang. Bang, gini aja. Kamu punya tidak berkas-berkas di saat fotokopi KTP dari siapa itu tadi? Pemilih atau siapa itu? Oh iya, yang pemilih. Bawa aja ke sini. Bawa. Terus mau diapain? Udah bawa aja. Nanti kita akan lihat nanti di sini hasil seperti apa. Setelah pembicaraan panjang lebar, Bang pun pamitan ke Badirjo. 3 hari kemudian, setelah fotokopi KTP, berkas-berkas dari calon konstituen itu justru banyak, itu dikumpulin sama Bang. 3 hari baru ketemu lagi Badirjo. Badirjo melihat foto KTP segala macam. Setelah selesai, wah ini banyak banget ini fotokopi KTP. Nggak tahu gimana siasatnya, itu fotokopi KTP dari calon-calon konstituen digulung-gulung. Nggak lama kemudian Badirjo membacakan mantra-mantra sambil dia membakar kemenyan. Setelah fotokopi KTP yang digulung-gulung dimasukin ke tempat gentong di situ, tong besar. Selesai, Pak Bang diminta oleh Badirjo untuk mengambil 5 fotokopi KTP. Dikotak-kotak diambil dan diserahkan ke Badirjo. Badirjo membuka satu demi satu. Di situ ada laki-laki, ada perempuan, termasuk fotokopinya Yadi yang telah membodohi Bang. Ada 6. Dari situlah fotokopi KTP itulah yang diolah oleh Kidirjo. Nyampaikan Kidirjo, inilah orang-orang nanti yang akan dijadikan target tumbal pesugihan buat kamu. Nanti Abah akan lakukan ritual. Ingat, bila mana nanti ada calon-calon yang ada di KTP ini yang meninggal, ini adalah nyawanya akan ditukar nanti dengan duit. Jangan kaget nanti, uang kamu akan dapat semuanya. Bang paham seperti itu, dengan termanggut-manggut dia memahami betul. Dirjo pun menjelaskan bahwasanya setiap 1 tahun sekali itu tumbalnya yaitu dari calon konstituen tadi. Siapapun orang yang telah menikmatin uang kamu itu pasti akan mati. Dirjo, dah kamu pulang. Jangan lupa nanti, jangan kaget, usaha kamu pun akan bangkit lagi. Selesai seperti itu, pulanglah Pak Bang. Pak Bang pulang, usaha terus berlanjut. Ritual di rumahnya pun itu dilakukan oleh Bang. Setiap malam Selasa
dilakukan ritual dalam membakar kemenyan, fotokopi KTP itu sudah dia gandakan. Setelah itu apa yang terjadi, sobat? Pada minggu berikutnya ada salah seorang warga yang meninggal dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Sangat mengenaskan. Tubuhnya itu pun membiru semua. Membiru. Dan lehernya itu seperti ada bekas gigitan binatang buas. Bekas ada gigitan. Pasca meninggalnya tetangganya Pak Bambang tadi, usaha Pak Bambang ini di luar dugaan. Usaha Pak Bambang pun semakin meningkat lagi. Keuangan, perputaran keuangan yang tadinya dia tersendat, ini terus meningkat. Yang jadi target yang pertama yaitu tadi si Yadi. Meninggal Yadi pun. Ternyata Yadi yang dicari ke sana kemari oleh Pak Bambang pindah di salah satu desa yang tidak jauh dari tempat tinggalnya Bambang. Dan terdengar informasi tersebut bahwa salah seorang tim suksesnya Bambang itu telah meninggal dunia yang namanya Yadi. Waduh, senang Bambang, merasa terpuaskan. Setahun kemudian terjadi lagi. Hampir setiap 1 tahun itu tumbalnya yaitu adalah orang yang telah mencicipin uang yang diberikan oleh Pak Bambang tadi. Sampai 5 yang meninggal, ya termasuk Yadi, dan yang satunya lagi karena targetnya adalah 6. Target yang ke-6 inilah, sobat, sebut saja dia ini Pak Sandi. Pak Sandi yang sudah dijadikan target tumbal untuk Pak Bambang. Ini Pak Bambang mendapat satu kendala. Pak Sandi punya paman. Ternyata pamannya sendiri ini adalah guru spiritual juga. Orang paham, orang ngerti di bidang-bidang hal dunia-dunia metafisika itu tadi. Sandi sakit-sakitan. Padahal dia orangnya pada sehat. Itu mendadak sakit-sakit, muntah darah segala macam. Terkaget pamannya ikut membantu. Waduh. Ternyata Sandi, kamu akan dijadikan target oleh seseorang. Dijelaskan panjang lebar oleh pamannya. Memang tidak menyebutkan bahwasanya Bambang yang mentargetkan kamu untuk dimatikan. Nggak dijelaskan. Setelah dilakukan ruqyah segala macam untuk memutus tumbal pesugihannya Bambang kepada Sandi, bersyukur Sandi pun terbebas dari target ritual pesugihannya yang Pak Bambang. Alhamdulillah, wasilah dari pamannya Sandi pun bersyukur dan bisa sehat, pulih kembali seperti sedia kala. Bersyukur. Tapi apa yang terjadi, sobat? Seseorang yang telah melakukan satu kejahatan, pasti mereka pun akan mendapatkan satu kebalasan yang sama, yang setimpal. Pak Bambang sampai sakit-sakitan. Awalnya sih sepele awalnya sih. Hanya ketiban karung pupuk, ketiban kakinya. Nggak seberapa sebetulnya sih. Ketiban juga bukan karungnya besar, hanya karung ukuran 5 kilo. Tapi apa yang terjadi? Kaki Pak Bambang itu bengkak banget. Diobatin ke sana kemari, barangkali ke seleo, diurut segala macam, tidak ada ujung kesembuh. Bengkaknya kaki Pak Bambang makin lama bukannya ada perubahan, tapi makin membesar sampai dibawa ke salah satu rumah sakit.
Dicek dari rumah sakit, lakukan diagnosis segala macam, ternyata tidak ada penyakitnya. Dibawa ke rumah sakit, diperiksa lagi ke dokter spesialis, internis, barangkali ada pembakaran jantung, ke ginjal, ternyata normal-normal saja. Normal. Seiring perjalanan waktu, sakitnya Pak Bambang itu semakin menjadi. Sampai Pak Bambang pun bengkak banget, ini dioperasi. Dioperasi, dokter pun kaget. Ternyata yang keluar ini adalah nanah dari kakinya Pak Bambang. Sudah bau busuk. Dokter pun tidak percaya. Masa kaki ketiban karung yang isinya pupuk hanya 5 kilo bisa sampai bengkak seperti ini. Prediksi seorang dokter mungkin ini kena tetanus, tapi nggak ada yang luka, hanya sebatas itu. Itu terus dilakukan. Pak Bambang pasca berobat ke situ, setelah dikeluarkan nanah, diminumin obat segala macam, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kemudian mulai ada pemulihan untuk sembuh. Proses pemulihan sembuh. Bersyukur. Tapi karena uang yang didapat, dia telah mengeluarkan uang di saat pencalegan 1,5 miliar, tapi dia dapat meraih 5 miliar dari hasil ritual yang gak beres tadi. Terus-terusan dihantam. Anaknya pun itu sampai sakit, sampai meninggal dunia. Pak Bambang masih belum menyadarin bahwa ajab yang telah Allah turunkan kepada Pak Bambang itu harus diterima. Tapi Bambang belum sadar. Pasca anaknya meninggal, istrinya pun sakit. Terus aja ujian, cobaan terus silih berganti. Uang miliaran rupiah dari hasil ritual karena rasa sakit hati dan dendamnya Bambang ternyata berdampak juga buruk terhadap Bambang. Pupuk yang stoknya begitu banyak, ini keluarnya aja susah banget. Ngedadak para petani yang ada di situ pun ini kok pada memutus hubungan dengan Pak Bambang itu sendiri, beralih kepada toko pupuk yang lainnya. Lama-lama usaha Pak Bambang ini semakin lama semakin turun terus, drastis. Memang sih belum habis semua. Di saat itulah Pak Bambang nemuin salah satu saudaranya. Masih ada kaitan saudara ternyata, yaitu uaknya. Bercerita panjang lebar. Uaknya pun kaget apa yang telah dilakukan oleh Bambang. Istighbar Bang, istighbar. Ingat Bang, kamu jangan pernah menyesal. Di saat kamu pencalegan, itu kamu sekarang kan sudah gagal. Jangan menjadikan korban untuk yang lainnya. Segala sesuatu itu sudah pasti harus ada konsekuensinya. Kerugian jauh sudah yang biasa. Makanya kamu jangan pernah terbujuk rayu oleh omongan-omongan orang. Kamu harus punya prinsip. Uaknya pun marah, habis-habisan ke Bambang. Terus gimana sekarang maunya kamu? Kata uaknya ke Bambang. Saya meminta tolong Wak, saya menyesal apa yang pernah saya lakukan ini. Semoga aja penyesalan saya ini bisa Allah ampuni. Kata Bambang ke uaknya. Uaknya menjelaskan segala macam. Tidak mudah begitu saja. Tidak mudah. Untuk memutus kamu yang telah melakukan satu persekutuan dengan iblis, jin dalam bentuk apapun, itu kamu tidak mudah begitu saja. Obatnya hanya di kamu sendiri. Uak tidak akan bisa bantu. Hanya kamu sendiri yang bisa bantu. Yang bisa menyelesaikan permasalahan kamu sendiri. Pulang,
Bang pulang sambil mengingat apa obatnya. Di saat tertidur ada satu kehadiran dari tubuh Bang. Kaget Bang, kok melihat ada wajah yang sama yang hadir. Kalau bahasa kejawen itu adalah sedulur papat kelima pancer. Hadir sosok yang sama. Putih bersih dengan pancar auranya itu bikin silau. Dilihat oleh Bang. Dan dia mengingatkan. Ingat Bang, ingat. Kamu adalah saya adalah kamu. Bang bingung. Dijelaskan dalam impian tersebut. Kamu insya Allah saya akan bantu. Saya adalah kembaran kamu. Buang uang-uang yang pernah kamu dapat. Bingung Bang. Uang yang pernah didapat harus dibuang. Sementara uang dari hasil ritual sebanyak 5 miliar itu pun sudah tercampur dengan uang-uang sebelumnya. Bingung. Dari impian itu pun dijelaskan lagi secara rinci. Uang 5 miliar apapun yang ada, kamu harus keluarkan. Dia total antara aset, rumah, mobil segala macam tidak memadai. Karena Pak Bang mempingin tobat. Dia menyadari apa yang terjadi kesalahan dia. Seluruh asetnya dia pun dijual semuanya. Pak Bang dengan istrinya dan salah seorang anaknya yang masih hidup itu pindah balik kepada mertuanya. Bercerita panjang lebar kepada mertuanya. Alhamdulillah mertuanya pun bisa menerima kehadiran Bang, cucunya dan juga anaknya, yaitu Heni tadi. Dari mertua itulah yang membimbing Bang dan mengingatkan bahwa apa yang telah dilakukan Bang adalah hal yang sesat. Berproses. Terutama untuk memutus persekutuan dengan setan tadi. Ruqyah dilakukan segala macam. Setelah selesai itu pun alhamdulillah semuanya sirna sempurna. Bang pun sudah putus hubungan dengan demit setan apapun. Terbebas dari jalan sesat. Pak Bang betul-betul melakukan tobat. Ibadahnya terus ditingkatkan. Usahanya pun diberikan modal oleh mertuanya. Sedikit-sedikit dia bangun kembali. Rintis dari nol. Sampai sekarang ini usahanya Pak Bang pun ini berjalan, tapi ya memang tidak seperti sedia kala. Itulah sobat mengulas malam, satu kisah yang dibagikan oleh Mas Winarso dari Jawa Tengah. Kita bisa ambil satu hikmahnya. Jangan pernah coba-coba kita bermain di dunia pencalegan segala macam kalau kita tidak memahami satu alurnya. Jangan pernah terbujuk rayu oleh siapapun yang akan kelak itu menjerumuskan kepada kita sendiri. Nikmati dan syukurin apa yang pernah dan apa yang sedang kita dapatkan. Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun. Geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.